Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Carolina Koswara dari kelompok 5 kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Alih Wahana Cerpen Teman Kencan karya Eka Kurniawan menjadi naskah drama. Dalam makalah ini, saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana unsur intrinsik cerpen Teman Kencan karya Eka Kurniawan. Yang kedua, bagaimana proses alih wahana cerpen Teman Kencan karya Eka Kurniawan menjadi naskah drama. Sebelum membahas mengenai rumusan masalah yang telah saya sampaikan, sebelumnya kita membahas dulu teori struktural dan teori alih wahana. Teori struktural itu pendekatan struktural yang sangat penting bagi suatu karya sastra. Karena suatu karya sastra itu memiliki unsur-unsur penting di dalamnya. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan untuk membentuk suatu makna. Selanjutnya, teori alih wahana. Alih wahana mencakup penerjemahan atau pemindahan. Wahana yang berarti kendaraan, maka alih wahana adalah suatu proses pemindahan dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Tidak lupa, pada makalah saya mencantumkan identitas pengarang. Cerpen Teman Kencan adalah karya Eka Kurniawan, jadi di sini saya akan membacakan identitas Eka Kurniawan. Eka Kurniawan lahir di Tasikmalaya pada tahun 1975, menyelesaikan pendidikannya dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1999. Cerpen Teman Kencan termasuk pada buku kumpulan cerpen Eka Kurniawan yang berjudul Coret-coret di Toilet yang terbit pada tahun 2000. Langsung saja kita membahas kedua rumusan masalah yang telah saya sampaikan. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen Teman Kencan karya Eka Kurniawan. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh sebuah karya sastra. Tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra tidak akan terbentuk secara baik. Dengan kata lain, unsur intrinsik sebagai landasan dasar dari sebuah karya sastra. Berikut unsur intrinsik dari cerpen Teman Kencan karya Eka Kurniawan. Yang pertama ada alur. Alur pada cerpen ini adalah alur campuran. Alur maju terdapat pada paragraf pertama yang berkutip, "Aku tengah menyendiri dalam kamarku ketika kupikirkan hal itu lagi. Oke, kataku. Aku harus memulai hidup lagi. Besok aku kembali masuk ruang kuliah. Dan kalau sempat berlibur, seminggu pulang ke rumah. Nah, sekarang malam minggu, ada bagusnya cari Teman Kencan." Ia menceritakan kehidupannya saat ini. Lalu, alur mundur ketika laki-laki tersebut flashback, mengingat mantannya yang bernama Ayu. Terbukti pada kutipan berikut. "Ayu, kekasihku yang minggat itu, memanglah punya senyum yang bisa bikin kasmaran siang dan malam. 7 hari 7 malam dalam sekali lirik. Gila, sayang sekali dia minggat. Sudah, dan aku masih ingat kata-kata terakhir di telepon. Oke boy, aku punya dunia sendiri, dan kau pun punya dunia sendiri. Kita tidak bisa bersatu, kau terlampau asik dengan duniamu sendiri." Yang kedua adalah tema. Tema pada cerpen Teman Kencan karya Eka Kurniawan ini adalah tentang kehidupan anak muda di zaman sekarang. Karena banyak sekali konflik yang harus dianggap biasa saja, tetapi di cerpen ini malah dianggap menjadi sesuatu hal yang serius. Yang ketiga, tokoh atau karakter. Tokoh aku sebagai pemeran utama adalah seorang laki-laki yang cukup emosional, tetapi bertanggung jawab atas perkataannya. Lalu ada tokoh yang bernama Ayu. Ia adalah mantan kekasih dari laki-laki tersebut. Kemudian ada tokoh wanita-wanita yang sempat dihubungi oleh laki itu. Ia adalah Nurul, Sofia. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Pada cerpen ini, gaya bahasanya ditunjukkan lebih banyak bahasa yang sopan, tetapi ada bahasa kasar yang dikeluarkan oleh laki-laki tersebut. Kemudian, saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua. Alih wahana cerpen Teman Kencan karya Eka Kurniawan. Cerpen Teman Kencan karya Eka Kurniawan ini salah satu cerpen dari buku kumpulan cerpen yang berjudul Coret-coret di Toilet yang terbit pada tahun 2000. Cerpen ini saya alihwahanakan menjadi sebuah naskah drama. Alasan saya memilih cerpen ini untuk dialihwahanakan menjadi naskah drama karena menurut saya cerita-cerita seperti ini akan menarik bagi kalangan di masa sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa cerita percintaan seperti ini lebih banyak peminatnya dibanding cerita lainnya. Pada proses pembuatan naskah drama ini, ada beberapa yang saya tambahkan dan saya ubah berikut penjelasannya. Yang pertama, tokoh atau karakter.
Pada cerpen tokoh, aku tidak disebutkan nama, tetapi dalam naskah saya beri nama yaitu Boy. Lalu ada penambahan 4 tokoh. Ada yang berperan sebagai teman kosnya Boy. Kemudian pada naskah saya menambahkan tokoh yang bernama Bu Ica sebagai pedagang warteg. Yang kedua, latar tempat. Saya mengubah latar pada saat Boy makan di angkringan. Saya mengubah menjadi Boy makan di warteg. Kemudian pada saat Boy mendatangi rumah mantannya yang bernama Ayu, pada cerpen bahwa Ayu tinggal bersama suaminya di sebuah kontrakan. Sedangkan pada naskah, Ayu tinggal bersama suaminya, tinggal di rumah yang mewah dan besar. Yang ketiga, gaya bahasa. Pada cerpen gaya bahasa yang digunakan lebih sopan seperti aku, kamu, tetapi berbeda pada naskah. Yang saya buat gaya bahasanya lebih bahasa sehari-hari dan banyak menggunakan bahasa gaul. Sekian yang telah saya ubah dari cerpen menjadi naskah drama tersebut. Tidak banyak yang saya ubah karena saya tidak ingin menghilangkan keasliannya dari cerpen tersebut. Boy flashback akan kenangannya bersama Ayu. Lalu tema tetap sama seperti cerpen, yaitu tentang kisah anak muda. Sudut pandangnya pun tetap sama, tetap sudut pandang pada laki-laki tersebut yang bernama Boy. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.